Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Para sedulur, jadi beberapa waktu yang lalu ada sebuah peristiwa yang sangat viral, yang sangat banyak dibicarakan oleh netizen di media sosial ya teman-teman, yaitu ketika ada peristiwa di mana mantan presiden ke-7 kita, yaitu Bapak Joko Widodo beserta tim kuasa hukumnya yang diketuai oleh putra Yakub Putra Hasibuan mengunjungi Polda Metro Jaya teman-teman. Ternyata kedatangan mantan presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut datang ke Polda Metro Jaya dalam rangka untuk melakukan pengaduan ataupun pelaporan terhadap orang-orang yang dianggap sudah mencemarkan nama baik daripada mantan presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo teman-teman. Dan beliau memang kemudian beliau sendiri ya yang mengadukan daripada yang kasus pencemaran nama baik, karena beliau mengatakan bahwasannya itu adalah delik aduan ya teman-teman, yang mana memang kemudian para pengacaranya ketika press conference pun menjelaskan bahwasannya yang diadukan itu adalah kemudian 5 orang dan memang kemudian ada bocoran inisial dari orang-orang yang diadukan, yaitu seperti yang disebutkan para tim kuasa hukum daripada Bapak Joko Widodo, yaitu adalah RS, ES, RS, dan K dan T ya teman-teman. Mungkin bisa menduga-duga lah, karena memang terkait dengan orang-orang ataupun memang tokoh-tokoh yang melontarkan bahwasannya melontarkan pernyataan bahwasannya ijazah S1 kehutanan Bapak Joko Widodo ini yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan daripada Universitas Gadjah Mada palsu ya teman-teman. Nah ini memang kemudian mereka diadukan atas dasar pencemaran nama baik daripada nama baiknya Pak Jokowi. Nah ini teman-teman, ini memang salah satu fase puncak yang memang ditunggu-tunggu oleh para netizen dan seluruh masyarakat yang memang saat ini bertanya-tanya ya gitu kan, bertanya-tanya tentang dugaan keabsahan atau dugaan ijazah palsu daripada Presiden Joko Widodo, karena memang ini udah lama, udah sempat muncul, bahkan dulu pernah masuk ke ranah hukum juga ya gitu kan. Ini muncul lagi ya berapa bulan dan memang kemudian viral di media sosial ketika kemudian memang sekelompok tokoh yang tergabung dalam TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, dan juga tokoh-tokoh ahli digital forensik, ahli di telematika, yang kemudian mereka bertandang ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Jogja ya, untuk mendapatkan bukti-bukti terkait dokumen yang terkait dengan ijazah S1 kehutanan Pak Jokowi ini ya teman-teman. Dan bahkan mereka pun juga dari Jogja kemudian ke Solo ke kediamannya Pak Jokowi, yang mana mereka juga diterima dengan baik oleh Pak Jokowi, tapi lagi-lagi di sana mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena Pak Jokowi nggak mau menunjukkan bentuk fisik ijazah aslinya di situ kan, yang memang kemudian jadi pertanyaan publik, lebih kontroversi lagi karena kemudian ketika orang-orang tersebut yang pengen melihat bentuk fisik ijazahnya Pak Jokowi nggak diperbolehkan melihat gitu kan, dan Pak Jokowinya sendiri mengungkapkan bahwasannya dia berhak gitu kan untuk tidak menunjukkan ijazah aslinya kecuali atas permintaan pengadilan ataupun proses hukum. Yang jelas kemudian memang yang jadi pertanyaan malah justru Pak Jokowinya ini kemudian mengadakan press conference, mengundang para wartawan dari berbagai media sosial untuk kemudian melihat bentuk fisik asli ijazah beliau gitu kan, baik dari SD, SMP, SMA sampai kemudian S1 kehutanan ya. Tapi dengan tanda kutip bahwasanya para awak media nggak boleh memudahkan membawa alat-alat elektronik yang kemudian
digunakan untuk merekam ataupun memfoto, memvideokan ijazahnya Pak Jokowi. Lagi-lagi ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi, dan memang berapa minggu, berapa bulan belakangan ini kemudian banyaklah kemudian podcast diskusi yang bahas tentang masalah ini, yang semakin kesananya malah semakin menimbulkan banyak tanda tanya ke kita gitu kan. Tapi memang kemudian kalau saya lihat memang dari kelompok pertama ini betul-betul yakin bahwasannya ijazahnya Pak Jokowi itu, ijazah S1-nya itu palsu gitu kan. Tapi saya pikir memang kemudian ini agak-agak bisa jadi blunder ya untuk kelompok yang pertama. Kenapa bisa jadi blunder? Karena memang bukti awal gitu kan, bukti primer yang mereka miliki itu yang terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi itu, ijazah S1 kehutanannya ini cuman didasarkan ijazah, fotokopi ijazah ya, atau kopian ijazah Pak Jokowi yang diupload oleh seseorang di media sosial. Nah ini kan, sedangkan yang ngupload di media sosial ini kita juga jelas-jelas ini jadi tanda tanya gitu kan, apakah betul yang ngupload itu mengupload ijazahnya, bentuk ijazah asli Pak Jokowi gitu kan di media sosial, ataukah sesuatu yang sudah diedit ataupun sudah memang direkayasa. Takutnya juga nanti kan bisa jadi jebakan juga gitu kan, walaupun kita nggak tahu siapa yang upload sesungguhnya gitu kan. Karena memang kemudian terakhir juga dari tim kuasa hukumnya Pak Jokowi ini mengatakan bahwasannya ijazahnya Pak Jokowi ini belum pernah gitu kan ditunjukkan oleh siapapun gitu kan. Dan ini memang yang saya sayangkan. Mungkin kemarin lebih bijaknya lah kemudian menyatakan bahwasannya dugaan gitu kan, dugaan keabsahan atau dugaan ijazah palsu, baru dugaan. Tapi mereka udah agak offset lah gitu kan, menyatakan bahwasannya mereka meyakini berapa ribu persen bahkan gitu kan bahwa saja ijazahnya palsu. Dalam posisi ini saya sendiri kalau membahas memang kemudian sebatas netral ya, nggak memihak yang pihak pertama atau pihak kedua gitu kan. Tapi yang jelas memang kemudian langkah-langkahnya ini sudah melewati batas, karena kemudian seperti sudah memvonis bahwasannya itu palsu gitu kan. Kalau menurut saya lebih hemat saya adalah kemudian dugaan gitu kan, atau kecurigaan atau dugaan ijazah palsu. Dugaan, lebih halusnya dugaan keabsahan ijazah itu kan, lebih halus intinya gitu kan. Dan lebih berhati-hati karena memang yang bukti awal yang mereka miliki lagi-lagi bukan langsung daripada ijazah, bentuk fisik ijazah aslinya Pak Jokowi, tapi kemudian dari hasil kopian yang diupload oleh seseorang di media sosial. Jadi basicnya itu lemah kan, kita kan basicnya lemah, walaupun kemudian mereka menyusul dengan ketika di UGM beberapa tokoh yang merupakan ahli digital forensik gitu kan, dan juga ahli telematika yang dari tokoh-tokoh tersebut gitu kan berhasil kemudian mendokumentasi, mengambil bukti skripsi atau karya tulisnya Pak Jokowi ya, yang mereka ngeliat langsung ya, ini kan bukti primernya gitu kan, mendokumentasikan langsung, merekam pakai video, moto langsung, dengan argumen-argumen kuat mereka menyatakan bahwasanya kalau betul itu skripsinya Pak Jokowi gitu kan, mereka yakin bahwa ijazahnya itu adalah ijazah palsu gitu kan, dengan lagi-lagi argumen yang menurut mereka sangat meyakinkan sekali. Tapi lagi-lagi kalau menurut saya bukti awalnya itu bisa blunder ya, karena memang ijazah yang diambil untuk bukti primernya itu daripada uploadan seseorang di media sosial gitu kan. Yang jelas kemudian langsung banyak kemudian diumbarkan gitu kan di media sosial gitu kan. Ini bisa jadi celah ya gitu kan. Tapi yang jelas memang kemudian dari pihak kedua pun, pihaknya Pak Jokowi juga, mereka meyakini betul-betul bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi ini asli, dan oleh karena itu mereka mengadukan masalah tersebut ke polisi, pihak yang berwajib ya teman-teman, dengan pasal pencemaran nama baik. Nah ini jadi kemudian banyak pertanyaan gitu kan, walaupun dalam press conference-nya kemarin Pak Jokowi mengatakan ini masalah ringan, karena memang kalau menurut saya ini jadi masalah besar menurut saya, karena netizen, warga dan masyarakat kan ngerti Pak Jokowi ini pernah jadi wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, kemudian pernah jadi presiden kita 2 periode gitu kan.
gimana ini masalah kecil gitu kan, ini suatu presiden yang sangat menggemparkan gitu kan, dan kita semua masih menunggu. Dan saya pun juga bersyukur kalau kemudian ini Pak Jokowi melaporkan ke pihak yang berwajib, jadi nanti pembuktiannya yang paling elegan adalah pembuktiannya di pengadilan ya. Para ahli akan datang, para ahli pasti akan dihadirkan di pengadilan untuk kemudian mereka kemudian lagi-lagi bisa kemudian menentukan bahwasanya keaslian, apakah betul gitu kan ijazah tersebut asli ataupun apakah betul ijazah tersebut palsu. Karena yang bisa menentukan asli atau palsu tentunya berdasarkan kemudian penelitian dari para ahli di bidang sains, bukan cuma berdasarkan debatan narasi gitu kan, dan kemudian juga melalui proses pengadilan, baru kemudian ketika pengadilan menyatakan itu asli ataupun palsu baru sah ya putusannya. Jadi kadang-kadang agak blunder kalau kemudian udah disebarkan dinyatakan bahwasannya itu palsu, lagi-lagi walaupun belum tahu kita bentuknya apakah itu betul-betul asli atau palsu, karena dua belah pihak sepertinya memang sudah yakin ya dengan pendapat mereka masing-masing. Tapi yang jelas ini baik sekali daripada kemudian kasus ini menggantung dan menjadi misteri dalam sejarah gitu kan. Saya nggak ngerti kalau kemudian kasus ini kemudian terhenti, nggak pernah ada penyelesaiannya lewat pengadilan. Tentunya akan menjadi PR bangsa kita, bangsa yang besar, negara dengan penduduknya yang hampir 280 juta gitu kan, dan kemudian jadi PR sejarah nanti kan gitu kan. Ini kan kasus pertama ya kemudian yang menimpa presiden kita dalam kasus yang kayak gini, mantan presiden kita. Yang jelas ini memang dua belah pihak memang sudah siap ya sepertinya. Bahkan dari pihak yang pertama menyatakan memang yang mereka diharapkan adalah dilaporkan gitu kan, sehingga bisa melakukan pembuktian secara sains gitu kan. Lagi-lagi dua belah pihak sudah overconfident sekali ini gitu kan, dan memang overconfident itu boleh lah, tapi kemudian bisa jadi blunder. Kalau saya pikir yang pihak pertama juga memang kemudian beresiko ya, karena memang lagi-lagi bukti yang mereka punya adalah didasarkan dari bukti uploadan seseorang di media sosial, dan media sosial itu kan memang ya saya pikir bisa jadi tanda tanya gitu, tanda tanya besar gitu kan. Dan ini lagi-lagi kan kesulitannya nanti ke bahwasannya pihak yang mendalilkan dalam rumusan hukumnya mereka lah yang memang harus membuktikan kepalsuan tersebut, dan bukti yang mereka punya adalah dari kemudian melihat uploadan di media sosial ini yang betul-betul memang rawan sekali ya gitu kan. Tapi yang jelas semua menunggu ya teman-teman, semua menunggu, seluruh masyarakat menunggu, warga menunggu, netizen semua menunggu, karena ini udah berlarut-larut gitu kan, dan banyak diperbincangkan di media sosial gitu kan. Yang kesininya semakin banyak tanda tanya, semakin banyak rasa penasaran. Dan ini memang kalau dibiarkan menjadi presiden yang buruk ya, kemudian nggak selesai, karena bisa menimbulkan rasa percaya kita terhadap tokoh-tokoh atau yang memang pernah memimpin negeri ini jadi pertanyaan besar gitu kan, prosesnya seperti apa. Dan memang patut disyukuri proses ini, dan semoga nanti proses hukumnya disiarkan secara live ya, sehingga kita semua bisa melihat, memantau apa sih sebetulnya yang sedang terjadi gitu kan. Nah itu aja teman-teman, mungkin teman-teman punya analisa tentang masalah yang lagi terjadi ini, silahkan monggo teman-teman yang punya analisa taruh analisanya di kolom komentar. Jangan lupa kalau teman-teman senang nikmati enjoy konten-konten saya, monggo silahkan subscribe ya, sama press bellnya. Akhir kata salam seduluran dari kanal YouTube-nya Pak Dikun. Matur nuwun.